Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat menyambut bulan suci Ramadan ya. Oke, hai guys, kenalin, nama gua Fabian Alif Ramadan. Asal gua dari Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah ya. Kota Tegal, Kabupaten Tegal Selatan, teman. Bagi yang masih tahu gua ya, gua pernah membuat channel YouTube dari awal sampai terakhir ini ya. Itu dari channel YouTube gue yang pertama, Generasi Anak Reptil, teman. Dan yang kedua, Generasi Pelestari Satwa Liar Indonesia. Nah, dan yang sekarang Info Reptil Tegal. Waduh, wah, ini udah lama nggak ngonten kayak gini ya. Sebelumnya kalian puasa gimana nih? Apakah masih full dari pertama sampai sekarang? Oke. Dan gue di sini lagi mau bikin channel YouTube baru ya, namanya Info Reptil Tegal. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe, teman. Oke. Dan di sini gue mau cerita nih pengalaman gimana tanpa YouTube, teman. Itu sangat menyakitkan sekali. Dan juga gue mau ceritain kejadian gue dulu pada saat gue nggak ngonten ya. Yaitu gue ada kejadian ada keburukan yang menimpa gue ya. Nggak tahu lah, yang namanya takdir. Gue juga nggak tahu itu ya, namanya juga takdir ya. Nah, gue mau cerita pengalaman gue tanpa YouTube, teman-teman ya. Tapi sebelum itu, karena videonya agak lumayan panjang, jangan lupa siapkan puasa, astagfirullahaladzim. Mohon maaf teman. Tapi kita sebelumnya salam toleransi. Kalau yang nonton berbeda agama misalnya ya kalian terserah, pengen nonton ya cemilan lah biasanya. Mohon maaf ya, kita sebelumnya salam toleransi. Dan di sini gua mau ceritain pengalaman gua tanpa YouTube. Oke, kita akan ceritakan ya. Oke, dari pengalaman gue yang pertama, pengalaman tanpa YouTube rasanya bagaimana? Rasanya sangat menyakitkan, sangat sulit. Kita pengen membagikan ilmu itu susah. Seperti susahnya kalian mencari ilmu. Membagikan ilmu sama mencari ilmu sama saja susahnya. Oke? Jadi sebelumnya kalau kalian tanya nih ya, Lip kenapa nggak sekolah? Ya gue namanya juga cowok kebo, walaupun gue penyuka alam tapi kok cowok gitu, cowok kebo. Gue juga nggak tahu. Dan pengalaman tanpa YouTube itu sangat menyakitkan. Dan pengen membagikan ilmu tentang satwa-satwa alam Indonesia, satwa-satwa liar ya, sangat susah karena gue juga mempunyai kendala, yaitu kerusakan HP. Nah, itu sangat menyakitkan menurut saya, karena saya pengen membagikan ilmu ke kalian ya tentang satwa liar atau kondisi-kondisi alam gitu ya. Ya banyak ya seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara menanggapi orang yang sangat sulit kita tanggapi. Contohnya ya, jadi seperti ini teman. Semasa gua nggak punya YouTube gua hilang karena HP gua rusak kan. Banyak nih orang-orang yang jarang nonton video gua yang terbaru. Jadi ngiranya gua bikin video palsu, video KW, kayak ilmunya itu ilmu kosong. Padahal gua memang belajar dari internet, dari aplikasi. Dari internet gue belajarin semua, dan gue akan sampaikan ke kalian agar kalian juga tahu ya. Jadi gunanya HP itu untuk mencari ilmu sebenarnya, teman. Bukan untuk nge-gadget terus, untuk mencari ilmu sebenarnya ya. Jadi ini yang kedua, gue itu banyak ditanyai orang-orang, jadi kenapa YouTube itu nggak aktif, apakah sudah kapok gara-gara ada salah satu tragedi ya, ada salah satu namanya apa itu, ada salah satu suasana yang tidak nyaman bagi gua ya.
malapetaka lah intinya lah ya, yang menimpa gue gara-gara, makanya semua orang itu nggak percaya bahwa gue itu pintar gitu. Gara-gara YouTube nggak aktif lagi nih, orang-orang nyangka gue sudah kapok gara-gara malapetaka ini. Gue ceritanya malapetakanya. Jadi pada saat gue kehilangan YouTube beberapa minggu yang lalu lah, beberapa bulan sih, bahkan gue pengen main HP pun susah karena kerusakan HP temen, HP-nya rusak ya. Jadi gue berposesif lah. Jadi gini, semenjak gue nggak bermain HP, nggak bermain YouTube, gue kan tetap nih mengurus hewan-hewan peliharaan gue, satwa-satwa gue nih, satwa-satwa reptil, gue masih mengurus. Nah pada saat di sore hari, kalau nggak salah di hari Kamis ya, di sore hari jam 3:30 gue membersihkan salah satu kandang dari hewan tersebut karena sangat kotor sekali. Bagi kalian yang masih tahu hewan-hewan apa yang gue pelihara ya, jadi gue ceritain sekarang bagi yang belum tahu. Nah jadi dari yang pertama, gue pernah memelihara biawak. Itu biawak kali biasa, Uranus salvator kalau nggak salah ya, biawak yang kecil, sama ular. Nah gue kalau ular punya 3 jenis. Yang pertama ular gonyoso moxicipalum, itu gambarnya seperti ini nih. Terus yang kedua ular koros, atau bisa dibilang ular jeli. Nah ular koros atau ular jeli ini banyak sebutannya ya. Ada yang bilang ular apa itu, ular gadung ya, ular gadung macan biasanya, atau ular jeli. Nah terus yang terakhir itu nih, ini ular yang gigit gua sampai gua masuk ke rumah sakit. Ular Boiga dendrophylla cincin emas, ular yang berbisa lemah. Itu gua kasih fotonya di sini juga. Nah itu gua kan di jam 3:30 lah ya, gua kan lagi bersih-bersih nih. Setelah bersih-bersih kandang, gua juga tidak lupa bersihin, gua juga gak lupa mandiin satwanya, mandiin si hewan tersebut, si cincin emas, si ular cincin emas tersebut, karena biar tidak kotor dan tidak mudah terkena penyakit. Gue bersihin nih. Nggak tahu kenapa pada saat gue mau bilas, gue kan biasanya kalau mau bilas gue cemplungin air ya, tapi airnya nggak terlalu banyak biar dia itu masih bisa berenang. Nggak langsung tak cemplungin gini, pelan-pelan tiba-tiba itu lompat, set, mau ke leher gue. Posisi itu lompatnya kenceng, kaget kayaknya dia mau lompat, set, gua tangkis lagi nih, gua tangkis pakai tangan kanan karena dia mau posisi mau kesini, lompatnya kesini, gua tangkis pakai tangan kanan gini, des, dia balik kena ini, gigit bagian sini gua nih kan, dia balik, set, kena sini, krek, kena. Terus setengah jamnya ini bagian jempol sini udah sampai sini nih, jempol sampai sini itu udah bengkak coy, udah gede, sumpah sudah gede banget. Akhirnya gue sebenarnya kenapa dia bisa menyebar seperti itu, karena gue telat penanganan gue itu telat, itu makanya setengah jam itu langsung bengkak. Nah akhirnya kan di hari Jumat nih, di hari Jumatnya baru gue tanganin. Aduh sakit banget itu rasanya, pedih. Di hari Jumat gue tanganin dan dia sudah menyebar sampai sini, udah menyebar, udah bengkaknya itu sampai sini bisanya. Gue tanganin, gue ini kasih air panas, terus gue kasih garam, terus gue kompres sampai setengah jam juga. Tapi bukannya sembuh, di hari keesokannya malah tambah merambat, tambah besar lagi. Nah gue itu posisi itu gue berangkat sekolah, di hari keesokannya gue berangkat sekolah. Terus kalau nggak salah di waktu istirahat di jam 10-an itu rasa terbakar terulang lagi, rasa pedihnya terulang lagi, sakit sekali memang teman. Gue izin sama guru, Pak izin pulang ya. Dan BTW sekolah gue di SD Randu Kuning 5 ya. Kalau kalian mau main ya silakan main, gak apa-apa. Kalau kalian mau main kesini juga gak apa-apa, nanti gue kasih alamatnya. Gue kan di jam 10 gue minta izin sama guru dong, Pak izin pulang Pak, soalnya kepala pusing sama tangan ini masih panas ini.
Guru juga sudah tahu gue digigit ular posisinya. Ini gede nih, posisinya gede. Gue pulang ke rumah. Terus di malamnya, di posisi malam nih, malam kalau nggak salah habis ba'da isya. Ini tangan itu udah reda nih, gak sakit, gak panas lagi. Nah di ba'da isya tersebut gue kompres lagi, dari sini sampai sini setengah jam lagi, malah itu hampir 1 jam gue kompres. Ternyata teman, pada saat gue kompres, gue keesokan harinya lagi ini masih bengkak, belum sembuh. Akhirnya orang tua panik dong. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit. Kalau rumah sakitnya rumah sakit Kardina Kota Tegal. Rumah sakit Kardina. Gue langsung ditanyain sama perawatnya, ini kenapa bisa seperti ini. Gue tanyain dong, ya karena kayak gini. Gue ceritain semua apa yang tadi gue alamin, gue ceritain semua, biar pokoknya intinya satu, sembuh gitu aja. Sembuh, gue ceritain semua. Dah. Akhirnya gue ditanya, ini salah satu pertanyaan yang dianggap sepele gitu, sepele sama dokternya. Itu pertanyaannya kalau nggak salah teman, karena gue udah lupa ingat karena udah berapa bulan gitu ya. Yang dianggap dokternya sepele, kok bisa relain digigit ular demi ini, kok bisa rela digigit ular demi membersihkan kandang ular tersebut. Gitu kan dokternya tanya kayak gitu kan. Aku bilang, ya karena saya hanya cuman ingin merawat dan ingin menjaga satwa-satwa liar yang ada di Indonesia dan menjaga kondisi alam yang ada di Indonesia. Itu kata-kata gua yang bener-bener gua dalamin, yang pengen gua lakuin. Dianggap dokternya sepele. Dokternya cuma bilang gini, kamu itu masih kecil, belum cukup umurnya, mending kamu belajar sana, belajar lebih ahli, belajar lebih dalam. Dianggap itu sepele, kayak ya gimana lah, kayak gua anak kecil gitu. Padahal ya memang benar, umur gua belum cukup umur untuk menjaga kelestarian. Tapi walaupun belum cukup umur teman-teman, kan kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, contohnya menanam tanaman itu, merawat hewan-hewan, kan itu bisa gitu ya. Dan juga pada saat gua ditanya seperti itu, gua kan bilang untuk pengen menjaga satwa liar alam Indonesia gitu. Dianggap kan sepele. Di situ di hati gua ngomong, di hati yang paling dalam itu ngomong, buset, ini dokter, ini perawat berpikir gak sih alam bisa dirawat siapa aja gitu. Kalian berpikir juga dong, yang namanya hewan, yang namanya alam itu kalian bisa rawat dalam umur siapa saja. Dalam umur ya, kalau yang namanya umur itu kalian bisa merawat alam. Misalnya umur kalian 5 tahun, justru kalian itu dikasih nutrisi sejak kecil untuk kalian berpikir. Kalian berpikir nih, agar bagaimana alam itu sehat dengan perilaku kalian di bawah umur. Merawat tanaman pun bisa dilakukan siapa saja, bisa dilakukan berapa umur. Bahkan umur hanyalah sebuah angka. Kalian gak perlu mikir umur kalian berapa, usia kalian berapa. Yang penting kalian bisa melakukan perilaku tersebut. Yang namanya perilaku menjaga gitu ya, menjaga kondisi alam, menjaga kondisi satwa peliharaan kalian atau satwa liar. Yang namanya menjaga kondisi itu wajib. Contohnya menjaga kondisi kalian juga kan wajib nih. Contoh menjaga kondisi diri kalian sendiri ya, diri kita sendiri. Menjaga kondisi agar tetap sehat bagaimana? Caranya, yang pertama
usahakan kalian tetap bersih dong. Kalian mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian kalian ya, mengganti pakaian kalian yang sudah kotor. Dan juga ini lebih penting bagi kalian yang ingin menaiki ke masa-masa pubertas gitu ya. Pasti kalian lah kalau di kelas 6 masjid ada apa namanya, suatu pelajaran yang bagaimana cara mengatasi masa-masa pubertas. Itu ada di kelas 6, pasti ada. Kalian yang ingin menaiki ke masa-masa pubertas, ingin melanjak ke masa-masa pubertas, bagaimana caranya kalian menangani masa-masa tersebut. Pasti kalau kita ingin pubertas nih, pastilah badan kalian yang itu yang sangat bersih pasti akan menjadi kotor, akan berbau keringat gitu. Itu pun cara agar kita menjaga diri sendiri, menjaga diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ke menjaga satwa liar Indonesia. Kalian yang ingin menjaga satwa liar Indonesia, teman, wajib dong yang namanya menjaga alam gitu. Di usia berapapun kalian bisa menjaga alam, teman. Sebenarnya menanam tanaman, melakukan reboisasi ya, terus menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah di selokan, itu akan mengakibatkan malapetaka bagi kalian dan orang lain. Contohnya banjir gitu. Jangan melakukan perusakan alam. Nah, justru kalian tahu hutan-hutan yang ada di gunung itu kan mencegah longsor sebenarnya. Tapi banyak orang yang kurang akal untuk memanfaatkan alam itu. Pohon ditebang tanpa izin, dibotakin, digundulin tanpa melakukan reboisasi kembali. Itu. Kalau kalian lihat orang-orang yang membakar hutan, menebang pohon tanpa izin, gitu ya, kalian lempar saja itu dengan sendal. Ya janganlah, kalian bilang sama orangnya, sebelumnya apa, mohon maaf, ini alam punya kita semua. Bapak memang boleh memanfaatkan alam, tapi dengan akal bapak sendiri. Jangan seenaknya menebang gitu. Jadi satwa liar itu tidak punya tempat tinggal lagi. Apalagi kita sudah tidak bisa memanfaatkan kayu tersebut. Makanya setelah melakukan proses tebang, lakukanlah proses reboisasi gitu, agar tanaman yang sudah gundul itu dapat tumbuh kembali. Seperti itu, teman. Nah, itulah masa-masa gua tanpa YouTube. Sekarang yang ketiga nih. Tapi ini karena udah berapa menit ya. Sekarang yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga itu sebenarnya sudah selesai 1 sampai 2 doang. Nah, jadi 1 sampai 2 ya. Nah, itu adalah masa-masa gua tanpa YouTube. Dan sekarang yang terakhir, teman. Oke, karena ini itu gua mau, mohon maaf ya, gua mau ke WC dulu ya. Sebentar, guys. Shoes. Oke, guys, sudah sampai. Oke, teman, jadi gua mau cerita. Jadi kan 2 pengalaman gua tanpa YouTube itu pasti sangat menyakitkan bagi gua. Kalau bagi kalian ya kayak sepele aja, sama kayak dokter yang, sama kayak perawat yang pada saat gua masuk rumah sakit tersebut. Sepele kata-kata gua. Ya. Pokoknya intinya kalian usahakan merawat alam sendiri, merawat lingkungan alam, merawat lingkungan di daerah kalian sendiri itu seperti apa, merawat satwa peliharaan kalian juga seperti apa. Kalian pelajarilah semua, tolong ya, karena itu wajib dalam sebenarnya. Merawat alam itu wajib. Jika alam tidak kalian rawat, lingkungan kalian tidak kalian rawat, ya kalian sendiri yang kena hasilnya gitu ya. Mendapatkan lingkungan yang kotor, mendapatkan malapetaka. Contohnya misalnya rumah kalian yang dekat gunung, terus ada yang melakukan proses tebang liar,
pasti kalau ada longsor kan gak ada yang itu ini nangguk-nanggukin, gak ada yang ngehalangin kan. Kalau di gunung yang ngehalangin longsor kan itu pohon. Ya seperti itu. Usahakan rawatlah lingkungan kalian sendiri ya. Kalian gak usah berpikir usia kalian berapa gitu. Di saat kalian memang penting butuh alam, di saat kalian memang butuh sama alam, ya lakukanlah apa yang alam inginkan. Contohnya seperti tadi, menyiram tanaman gitu. Misalnya kalian punya kebun nih, rawatlah kebun tersebut, dikasih pupuk, disiram gitu. Nanti kan kalau saja sudah tumbuh besar, sudah berbuah, hasilnya pasti untuk kalian sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Ya kan? Ya pasti ya. Usahakan lingkungan kalian harus jaga, harus rawat. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Sebenarnya yang nomor ketiga itu bukan pengalaman. Iya juga pengalaman gua, tapi ini pengalaman harus kalian contoh jika ingin seperti gua. Ya, kayak ingin melestarikan alam, melestarikan satwa liar gitu. Ini ada 3 cara agar kalian bisa seperti gua. Nah, yang ketiga, agar kalian bisa seperti gua, bisa tahu tentang satwa, satwa pun bisa tahu tentang kalian juga. Nah, gua mau bagiin nih tipsnya. Sebenarnya ini tips untuk kalian yang ingin merawat satwa reptil, salah satunya ular. Oke? Kalian harus benar-benar tahu cara merawat satwa reptil, teman-teman. Salah satunya ular. Oke? Yang pertama, usahakan belajar dulu. Usahakan belajar nih kalian. Kan ingin memelihara ular, seperti misalnya ya, contohnya, belibet nih gua karena ini lagi puasa ya. Yang pertama, misalnya kalian ingin memelihara ular. Ular apapun tersebut ya, ular apapun, jenis ular apapun. Misalnya kalian ingin memelihara ular. Yang pertama, jangan beli ularnya dulu, teman. Usahakan belajar. Belajar dengan giat, belajar yang kalian ingin punyai. Misalnya kalian ingin belajar tentang ular yang jenisnya ular gonyosoma, ular bajing ekor abu-abu, ekor silver yang nggak berbisa. Ya kan pelajari tuh tentang ular bajing ya, ular gonyosoma kalian pelajari makannya apa, cara perawatannya gimana gitu ya. Yang kedua, bikin kandangnya dulu. Bikin kandangnya. Ya ini wajib juga bikin kandangnya. Gitu, bikin kandangnya. Dan juga kita juga bisa ambil kalian bisa ambil pengalaman pertama ya. Pengalaman dari internet. Kalian kan belajar dari internet pasti. Karena kalian cuman bisa dengan HP. Yang kedua, cara konsep kandangnya itu seperti apa? Kalian juga mempunyai pengalaman lah. Makanya yang terutama itu belajar gitu. Membikin kandang dengan konsep yang kalian tadi pelajarin. Yang ketiga, persiapan pemakanan, persiapan pakan dari hewan tersebut. Kalian juga pasti masih mempunyai pengalaman dari pengalaman pertama. Oke? Yang keempat, baru beli ular yang kalian inginkan. Usahakan ular yang untuk orang awam ya, contohnya piton, ular gonyosoma, ular koros gitu. Ular yang tidak berbisa, cocok untuk kalian yang bagi kalian ya yang masih awam, masih belum tahu ilmunya apa saja. Usahakan beli yang tak berbisa. Oke. Dan yang terakhir, yang kelima, ini yang wajib. Kalian yang benar-benar wajib ya. Dari keempat ini juga wajib, tapi ini yang benar-benar wajib. Oke. Usahakan kalian itu bisa masuk ke komunitas-komunitas satwa reptil, agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih dalam, yang lebih hebat gitu. Sebenarnya dari 4 tips ini ilmunya itu masih ilmu rendah, teman.
Nah, ini ilmu yang kelima itu yang lebih banyak. Ini adalah salah satu tempat ilmu yang lebih banyak. Di komunitas reptil kan masih ada guru nih contohnya. Pasti ada guru dong. Kalian mintalah beberapa ilmu agar kalian dapat bisa bermain dengan satwa yang kalian pelihara. Itu. Contohnya Panji Petualang, Mas Panji Petualang, Bang Panji Petualang, gitu. Orang yang sehebat Panji Petualang, Bang Panji Petualang ya, Om Panji Petualang intinya itu ya, Panji Petualang intinya. Orang yang sehebat dia pasti mempunyai guru. Itu. Gurunya Om Heru Gundul. Bagi kalian yang tahu dari komunitas Dream Team, pasti tahu lah dari salah satu tim-tim yang gue sebutin ini. Si Panji Petualang itu orang yang sehebat dia pun masih mempunyai guru, teman-teman. Gak ada orang yang hebat tanpa guru. Itu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Sehebat-hebatnya dia nggak punya guru dia. Kayaknya, mohon maaf, karena gue ilmu agamanya rendah ya. Mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim. Karena ini bulan puasa. Ya, orang sehebat Nabi Muhammad pun juga mempunyai guru dan tak mempunyai guru pasti. Maaf kalau saya salah ya. Nah, Om Heru pun sehebat dia pasti mempunyai guru lagi gitu. Sehebat-hebatnya Om Heru Gundul yang ada di tim komunitas Dream Team Satwa Reptil pun masih mempunyai guru pasti. Ya tersebut. Nah, kalian haruslah pelajari tentang satwa liar dan alam-alam, kondisi-kondisi alam yang wajib kalian perbaiki. Gitu, teman-teman. Karena ini kita sudah berapa menit ya? Sudah 27 menit. Kita belajar tentang tips juga pengalaman dan juga pengalaman gua di rumah tanpa YouTube. Menyakitkan sekali bukan? Kita mau ngebahas nafas dulu. Oke, ini kayaknya sudah penutupan, sudah namanya apa? Ya, kita closing aja ya. Kalau kalian yang belum maksud, kalian bisa tonton ulang video gua. Kalau enggak, kalian nonton video lain. Gak apa-apa, teman. Karena video gua kan ini gua sudah lama gak bikin konten, jadi gua agak belibet dan penjelasan gua kurang benar. Terima kasih yang telah menonton video dari Info Reptil Tegal, karena semoga kalian mendapatkan info-info yang lebih baik dari alam Tegal, dari kota Tegal. Ya, syukur-syukur gua nggak di kota Tegal juga ya. Gua menelusuri ke alam-alam yang ke kota-kota yang lainnya. Aduh, saking banyak ngomong alam, gua bilangnya alam. Astagfirullah. Terima kasih yang telah menonton video Info Reptil Tegal. Semoga kalian tetap sehat di sana dan puasanya semangat. Dan juga kalian kalau pengen memelihara ular atau satwa reptil, ya kalian bisa tonton video gue ini. Oke? Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi para orang yang beragama Islam. Semangat puasanya teman-teman ya. Gua Alif dan juga Wota JKT48. Terima kasih. Assalamualaikum.